Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Karena setiap suara punya ruang untuk bercerita dan setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini di POV bersama saya Anton Pradana. Dan Point of View kali ini kita akan membahas tentang Karisma Event Nusantara 2026. Mampukah menjadi penggerak ekonomi daerah? Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Gemerlap festival budaya, semarak karnaval, hingga ragam pertunjukan seni dan kuliner kini menjadi wajah baru pariwisata Indonesia. Di berbagai penjuru tanah air, event daerah tidak lagi sekedar menjadi agenda tahunan, melainkan telah berkembang menjadi daya tarik yang mampu mengundang wisatawan datang ke suatu destinasi. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata pun terus memperkuat strategi tersebut melalui program Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Tahun ini, sebanyak 125 event unggulan dari 38 provinsi ditetapkan sebagai bagian dari kalender pariwisata nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti bahwa event daerah semakin mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata nasional. Menurut Kementerian Pariwisata, event-event tersebut dikurasi berdasarkan berbagai aspek, mulai dari kreativitas dan inovasi, strategi promosi, kualitas penyelenggaraan, hingga besarnya dampak ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, event tidak hanya dinilai dari kemeriahannya, tetapi juga dari manfaat nyata yang dihasilkan. Kehadiran ribuan pengunjung dalam sebuah event membawa peluang bagi berbagai sektor usaha. Hotel dan penginapan meningkatkan tingkat hunian, restoran dan pusat kuliner menjadi lebih ramai, pelaku UMKM mendapatkan pasar yang lebih luas, hingga pelaku transportasi, ekonomi kreatif, dan jasa pariwisata ikut merasakan dampaknya. Di tengah upaya tersebut, tren pariwisata Indonesia juga menunjukkan sinyal positif. Data Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai sekitar 1,25 juta kunjungan. Angka ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah untuk menyajikan pengalaman wisata yang berkualitas dan memiliki daya saing. Namun, ramainya pengunjung belum tentu berbanding lurus dengan besarnya dampak ekonomi, kualitas penyelenggaraan, konektivitas transportasi, kesiapan infrastruktur, promosi digital, hingga keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar event mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar event daerah tidak hanya ramai selama beberapa hari, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi daerah dalam jangka panjang? Bagaimana strategi membangun event berkelas dunia tanpa menghilangkan kearifan lokal? Dan apa saja tantangan yang masih harus diselesaikan agar Indonesia semakin kompetitif dalam persaingan pariwisata global? POV, sudut pandang kita. Dan untuk membahasnya kami sudah bersama dengan tokoh pariwisata nasional yaitu Bapak M. Joni Sugiarto. Halo, apa kabar Bapak? Halo Anton, apa kabar? Baik, wah Bapak hari ini kelihatan. Kamu makin ganteng aja deh. Wah, terima kasih nih Pak. Saya minder Pak, batiknya Bapak saya pengen Pak. Oh ya, oke. Bagus, Bapak tuh selalu punya batik yang selalu bagus-bagus nih. Ini namanya budaya lokal. Cocok Pak. Betul kan? Benar sekali, sesuai sama tema kita kali ini. Kita kan mengangkat tentang sekarang ini kementerian ya Pak ya? Iya. Ini Kementerian Pariwisata menetapkan 125 event unggulan dalam Karisma Event Nusantara 2026. Ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri Pak, Ya. ini bagaimana sebagai sosok orang yang memang punya concern khususnya di bidang pariwisata, seperti apa? Menurut saya ini luar biasa bagus. Mestinya ini sudah disosialisasikan pertengahan tahun kemarin.
Oh, pertengahan tahun kemarin. Iya, Oke. kan eventnya untuk 2026. Yes. Sekarang sudah pertengahan 2026. Betul. Sekarang Anton baru ngajak ngomong ini. Ih. Udah terlambat. Udah terlambat harusnya. Harusnya dari tahun lalu ya, Pak ya. Betul. Oke, oke, Jadi mempromosikan event mestinya setahun di muka. Setahun di muka, pemerintah sudah menetapkan, sudah melakukan kurasi betul. kepada semua event yang mau dimainkan di tiap-tiap daerah. Yes. Dan itu sudah dipromosikan 1 tahun di depan. Iya. Sehingga mereka yang mau pergi jalan-jalan itu bisa punya banyak pilihan. Oke. Aku mau pilih yang ke Solo, ke batik karnivalnya Solo, atau mau ke lomba perahu naganya Palembang gitu. Iya. Kan masing-masing punya pasarnya sendiri. Iya, kesukaan masing-masing ya. Betul. Jadi masyarakat itu sudah bisa memilihkan setahun di depan. Tahun depan kita ke sana yuk. Gitu. Sudah bisa menggambar ya, Pak ya. Betul. Mungkin budgeting juga gitu di awal ya. Betul. Oke. Nah, Pak gini, kalau menurut Bapak sendiri kenapa sekarang event daerah itu jadi salah satu strategi utama nih, Pak, dalam membangun pariwisata Indonesia? Ya, karena Indonesia itu kan luas sekali. Budaya kita juga sangat beragam. Betul. Harapan kita orang-orang pariwisata sih bagaimana setiap daerah bisa menggali kearifan lokalnya, budaya lokalnya itu yang dijual kepada masyarakat umum. Seperti kita misalnya, sekarang kita tinggal di Jakarta. Kita pernah nggak lihat ada festival di Padang? Lihat dengan mata kepala sendiri. Iya. Yang sering kita lihat kan di TV. Benar. Nah, Kita nggak pernah ini ya. betul. Sekarang bagaimana festival-festival itu dipromosikan dengan masif dan digandengkan dengan adanya paket khusus, misalnya tiket dengan harga spesial, hotel dengan harga spesial di dalam masa event itu, Oke. memancing sebanyak mungkin orang luar ke situ. untuk datang menikmatin event itu. Oke, mungkin apakah mungkin nih Pak, faktor lainnya adalah mungkin banyak orang di luar sana menganggap bahwa bisa kayak seperti di Padang yang seperti Ya. Bapak contohkan adalah hotelnya mungkin yang belum memadai atau apa Ya. mungkin menjadi salah satu tolak ukur wisatawan juga akhirnya untuk datang ke sana masih second choice mungkin ibaratnya gitu Pak. Sekarang ini di Indonesia relatif ya, rata-rata hampir di semua provinsi akomodasinya sudah layak, sudah punya standar yang bagus, jadi nggak ada masalah. Gitu, Ya, oke. Ibu bisa bayangin berapa banyak orang Indonesia yang belum pernah pergi ke Papua. Wah banyak banget Pak. Banyak banget kan? Saya kepengen tapi Nah, nggak kuat bayar tiket. Kalau promosinya benar, Betul. pemerintah subsidi di harga tiket, ya kan? Industri pariwisata ikut berpartisipasi, Benar. kasih harga murah ya. Itu saya pikir daerah itu sebentar aja akan menjadi terkenal dan impact akan sangat besar. Yes. Begitu high demand akan bisa harga lebih murah mungkin Pak ya. Betul. Ke pesawat ya Pak ya. Iya. Makin banyak orang mengetahui budaya lokal, budaya per daerah, kita akan semakin muncul rasa cinta terhadap Indonesia. Yes, jadi Kan kepilihan kita kaya banget kan? percaya betul. Itu. Setuju Pak. Iya. Nah makanya seperti yang Bapak bilang tadi kan berarti kita bisa memperkaya Indonesia melalui liburan-liburan lokalnya atau Betul. domestiknya. Nah Iya. ini sesuai dengan pemerintah yang memang sepertinya menargetkan event tidak hanya menjadi hiburan tapi juga mendorong pergerakan wisatawan nih Pak. Nah apa yang membuat event ini mampu menjadi alasan orang untuk datang ke suatu daerah. Jadi bukan cuman pengen pergi kemana, tapi kayak wah ada acara ini nih. Nah sebenarnya gimana sih Pak? Menurut saya sekarang EO di daerah, event organizer, event planner Betul. di daerah tuh sudah bagus-bagus. Ya. Tinggal bagaimana arahan. Apa yang akan dimunculkan sebagai ikon, jadi ada ikon budayanya, ikon edukasinya, pengetahuan tentang daerah, itu yang harus dikemas dalam sebuah event, sehingga orang-orang datang itu tidak hanya menikmatin sebuah keramaian, Iya. tapi betul-betul mendapat pengetahuan tentang, oh ternyata kearifan lokal itu seperti ini loh, budaya lokal itu seperti ini, ya jadi orang-orang harus dibikin semakin bangga bahwa saya adalah orang Indonesia gitu.
gitu. Oke, jadi memang yang dibutuhkan adalah rasa nggak cuman datangnya, tapi ada mungkin kehangatan dari Betul. lokalnya itu sendiri. Betul. Nah, tips and triknya mungkin Pak, dari Bapak ini melihat wisata-wisata lokal yang mungkin sebetulnya ini bisa dimaksimalkan lagi. Mungkin ada contoh tempat mungkin yang mungkin Bapak ini bisa nih sebetulnya, seandainya bisa diginiin misalnya gitu Pak. Ya, saya beberapa kali ke daerah, misalnya ada event tiap tahun di Solo ya, yang batik. Terus ada lagi di Banyuwangi. Ya, saya pernah ke Palembang ngelihat bagaimana lomba perahunya. Iya, lomba perahu betul. Terus bakar tongkang di Riau. Saya kira event-event seperti itu harus betul-betul mendapatkan perhatian yang serius dari orang-orang yang mengerti bagaimana menaikkan event itu menjadi sebuah pengetahuan bagi orang yang nonton. Jadi tidak hanya nonton keramaian, habis itu rame, happy, ya udah pulang. Tapi dia dapat insight gitu loh. Oh, ternyata budaya lokal ini begini ya. Kenapa tongkang itu harus dibakar? Iya kan? Nah, jadi banyak hal-hal lokal yang menurut saya perlu dikemas menjadi sebuah tontonan yang menarik tapi edukatif. Dan itu juga memperkuat kita punya persaudaraan sebagai orang Indonesia saling mencintai budaya masing-masing. Yes, benar. Setuju, apalagi sekarang pendekatannya bisa melalui sosial media dan lain sebagainya. Betul. Bisa dibuat lebih menarik lagi. Nah, kembali nih Pak. Kalau sekarang kan memang destinasi wisata ini daya tarik utamanya banyak. Selain wisatawan tadi seperti yang Bapak bilang adalah festival-festival tadi. Seperti di Palembang ya Pak ya. Di Palembang, terus juga ada pertarik perahunya dan lain sebagainya. Sekarang tuh liburan bukan cuma menunggu tanggal liburnya, tapi orang pergi ke sana itu sekarang sudah melihat kayak festivalnya. Acara di daerahnya itu apa. Nah, apakah ini merupakan sebuah pertanda ada pergeseran tren pariwisata Pak? Gitu. Atau apa sebetulnya? Tren memang berubah. Karena sekarang yang menjadi wisatawan lebih banyak anak muda. Kalau dulu kan lebih banyak orang yang sudah mapan, umur 45, 50 ke atas ya. Sekarang banyak anak-anak umur 20 lebih sudah menjadi wisatawan yang cukup menarik industri pariwisata. Nah, ini tentu harus dibuat tidak hanya pada saat liburan. Karena kalau saat liburan nggak dibikinin sudah ramai kok. Oh iya. Iya kan? Betul sekali. Nah, pemerintah daerah harus ngajak orang-orang, misalnya nih ada orang yang pakarnya dalam bidang ekonomi, di bidang pariwisata. Coba hitung, pada saat high season masih ada nggak idle capacity di situ? Kalau sudah tidak ada idle capacity, untuk apa dibikin event? Mendingan dia geser aja pada saat low season. Pada saat low season, bagaimana membuat event buat mengangkat supaya perekonomian di daerah berputar kan, supaya lebih banyak impact. Tapi kalau dia high season, dia sudah tidak punya kapasitas lagi untuk menampung, dibuat cuman bikin bludek aja gitu. Iya. Setuju, makanya saya juga salah satu orang yang melakukan wisata bukan di saat momen liburan, tapi karena misalnya ada festival musik di Jogja misalnya, di Bali misalnya. Saya kesana itu bukan karena biasa kan akhir tahun libur sekolah, ini di pertengahan pertengahan kuartal ketiga gitu yang bukan waktu liburan kesana karena ada festival. Karena ada event itu kan. Setuju. Nah, itu yang harus digarap. Itu yang harus digarap. Yes, itu yang harus diperbanyak ya Pak. Betul. Jadi pemerintah lokal, karena kalau saya lihat 125 event ini kan disupport oleh pemerintah pusat. Ya, biasanya kan ada konten lokalnya yang masuk. Betul. Ya, ada APBD daerah mereka dengan dana dari pusat. Itu menurut saya adalah sebuah kolaborasi yang sudah cukup bagus. Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana Pemda setempat ajaklah industri pariwisata duduk bareng, kamu butuhnya turis datang tuh kapan gitu lah. Nah, itu digarap bareng. Ya. Jadi mungkin perputaran perekonomian juga lebih stabil ya Pak. Betul. Nah, Pak gini juga dalam proses kurasinya juga seperti yang awal Bapak sempat singgung juga.
Kementerian Pariwisata ini menilai aspek inovasi pemasaran ya Pak, sampai dengan dampak ekonominya. Nah kalau menurut Bapak sendiri, kenapa standar tersebut itu penting untuk sebuah acara atau event? Ya. Sangat penting. Nah, yang mengkurasi itu harus dikombinasikan. Harus dikombinasikan, tidak hanya orang-orang akademisi. Ya. Ya, karena ini kita jualan nih. Kita jualan. Ya. Harus bisa dilakukan sebuah survei, minat turis itu apa nih sekarang? Anak muda lagi pengen lihat apa? Ya, itu yang harus kita jual kan. Jadi jangan dijual apa yang mereka nggak suka. Mereka lagi ngetren apa. Nah, bagaimana mengkombinasikan antara budaya lokal dengan kearifan lokal itu digabung jadi satu, buatlah sebuah event yang bisa menarik orang-orang yang memang mampu untuk datang. Ya. Nah, tapi Pak, kalau misalnya mencari keinginan misalnya, sedangkan budaya lokal itu sebetulnya sudah mulai nilai tradisi dari dulu yang bisa dibilang tidak akan berubah. Apakah nanti tidak akan mengganggu nilai asli kemurnian dari budaya tersebut atau gimana sebetulnya? Saya nggak melihat itu menjadi sebuah alasan. Buktinya Bali, itu kekuatan Bali adalah budaya. Makin ramai turisnya, makin kental budayanya. Ya. Jadi mereka tetap tertarik dengan adat budaya Bali. Betul. Gitu. Tapi mungkin secara kulinernya mungkin menyesuaikan para customernya gitu ya. Oke nih Pak, sebagai pembuka diskusi juga nih Pak, apakah Bapak melihat bahwa event tourism ini sudah menjadi pilar baru pariwisata Indonesia? Harusnya dengan keragaman budaya kita, dengan banyaknya pulau kita, dengan banyaknya yang bisa kita tampilkan, harusnya menjadi pilar utama justru. Iya. Pertama, apa Pak yang membuat? Karena kalau kita bicara soal misalnya lah minyak kelapa sawit, berapa hutan yang harus terus kita buka, ya, minyak dari fosil masih berapa banyak mining yang harus tetap kita tambang. Sementara dunia ini sekarang makin menuntut ekosistem, makin menuntut semuanya harus ramah lingkungan kan, ekoturism, sustainable. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan itu sambil mendorong pilar-pilar ekonomi berkembang. Sehingga kalau kita jadikan pariwisata sebagai salah satu pilar utama, didampingin dengan pilar berikutnya adalah UKM dan ekonomi kreatif, saya kira itu akan luar biasa. Nah Pak, mungkin Bapak bisa contohkan nggak Pak, ada contoh mungkin negara mana yang sukses menjalankan program yang mungkin sudah menjadi salah satu visi Bapak tadi itu? Contohnya Korea. Orang sedunia demen nonton film Korea. Yes. Akhirnya apa? Restoran Korea di mana-mana seluruh dunia. Ya kan? Budaya kuliner, gastronominya menyebar. Akhirnya mereka mengimpor kimchi dari sana, mengimpor bumbu-bumbu dari sana. Ya enggak? Kita lihat jualan online, coba lihat berapa banyak pakaian-pakaian yang desain Korea, entah bikin sini atau bikin mana, tapi desainnya desain Korea. Anak-anak muda begitu banyak yang seneng dengan budaya Korea. Itu kan salah satu keberhasilan. Bagaimana mereka mengekspor budaya negaranya ke seluruh dunia, dan itu menimbulkan banyak efek ekonomi positif bagi negaranya. Betul sekali. Jadi akhirnya mungkin dari industri kreatifnya juga, entertainmentnya dibangun, bahkan sampai ke operasi plastik juga kan. Betul. Surgery itu emang luar biasa juga di sana. Bahkan orang Indonesia dari artis, kalangan sosialita dan lain sebagainya itu datang ke sana karena ingin terlihat seperti orang Korea. Betul. Luar biasa. Menarik sekali nih sahabat Eljon. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Pak Joni. Jangan kemana-mana, tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Pare City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda.
Parai City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Ajechan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standard room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lodge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ngeri banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh Masih di POV bersama saya Anton Pradana dan tentunya bersama dengan Pak Joni ya, yang hari ini kita akan membahas tentang pariwisata pastinya. Nah, Pak Joni, kita lanjut lagi. Ya. Nah, pemerintah ini menyebut event daerah katanya diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi. Memang semuanya UUD, Pak. Ya. Ujung-ujungnya duit. Yang pasti harus berimbas nyata ke masyarakat. Sebetulnya siapa nantinya Pak ya yang paling bisa merasakan dan juga menerima manfaatnya gitu secara langsung atau mungkin tidak langsung Pak? Yang pertama, secara langsung pemerintah daerah. Setiap orang menginap di hotel kena pajak 10%. Iya. Berapapun harganya, mau Yes. diskon berapapun dari harga yang dia jual, itu pemerintah dapat 10%. Dapat. Dia masuk ke restoran, makan, pemerintah dapat lagi 10%. Banyak berarti uangnya. Betul. Jadi pemerintah itu seperti pemegang saham 10% di semua perusahaan pariwisata. Mulai dari hotel sampai rumah makan. Oke. Jadi manfaat yang paling besar adalah pemerintah daerah.
Makanya sebenarnya pemerintah daerah punya kepentingan besar bagaimana menghidupkan pariwisata di daerahnya. Oke. Ya. Nah. Kalau selain tadi Pak, hotel dan juga makanan atau kuliner restoran itu memang adalah sebuah kebutuhan yang primer. Manusia pasti butuh istirahat dan juga butuh makan gitu kan ya. Tapi selain sektor tersebut, sektor ekonomi apa saja yang biasanya bisa juga ikut mengalami pertumbuhan dalam sebuah event yang digelar? Antara direct dan tidak indirect. Misalnya direct, setiap orang sampai di hotel pasti makan pagi. Begitu bicara makan pagi, dia perlu telur, perlu sayur, ada ikannya, ada dagingnya, ada kopinya, ada tehnya. Ini hampir semua mendorong industri lokal ikut naik Ya. karena mereka harus supply ke hotel. Ya kan? Untuk sebagai distributornya yang memberikan. Semua orang mensuplai barang ke hotel, supply barang ke restoran. Ini semuanya impact direct dari sebuah kegiatan pariwisata yang terjadi. Nah, yang indirect orang bisa bisa tidak. Yaitu apa? Yaitu beli barang-barang souvenir, kerajinan. Jadi industri kreatif. Kenapa? Bagi dia ada lebih duit, dia belanja. Betul. Dia lihat bagus, dia belanja. Tapi kalau duitnya nggak lebih, ya mungkin dia nggak belanja. Cukup dia main-main aja, jalan-jalan, nginep, ya kan? Lihat-lihat nggak. Terus transportasi apapun dia pakai, pasti spend duit, pasti keluar. Untuk berbelanja kan? Iya. Apakah beli tiket, apakah dia itu naik taksi, apakah sewa mobil. Di Bali banyak anak muda sewa motor. Jadi semua industri ikutan banyak bergulir. Iya. Berarti dari sektornya adalah mulai dari hotel, makanan, transportasi sampai kerajinan kena semua ya Pak? Semuanya dapat. Ini satu-satunya industri yang memberikan dampak ekonomi kepada paling banyak orang-orang yang terkait. Dan langsung ya, karena bersinggungan ya Pak ya? Iya. Oke. Paling banyak. Nah, kalau kita berarti berbicara tentang makanan dan lain sebagainya, dari makanan dan hotel dan lain sebagainya, itu ada UMKM juga, ya kan? UMKM pasti mengalami lonjakan penjualan juga nih Pak selama event. Nah, bagaimana agar dampak positif ini tidak cuman berlangsung waktu acaranya aja, tapi masih bisa lebih sustain lagi. Kan mereka berharap kayak gitu. Mereka kan bisa dibilang seperti di mall aja, cuman weekend ngambil uangnya, gitu. Nah, tapi gimana buat biar bisa lebih sustain lagi Pak? Itu peranan pemerintah daerah melalui dinas mungkin UKM atau perindustrian. Mereka harus mengajarkan kepada para pelaku UKM, UMKM ini punya jiwa entrepreneurship. Bagaimana pertama membuat barang itu berkualitas. Kedua, bagaimana meyakinkan orang yang beli. Sehingga setelah dia kembali ke daerahnya, mungkin dia tertarik, dia perlu pesan lebih banyak. Untuk souvenir kantor, untuk souvenir pribadi kalau pada saat ada wedding, mereka bisa pesen loh dari daerah-daerah kalau lihat ada kerajinan tangan yang bagus-bagus kan, dengan harga yang wajar. Jadi mereka harus punya entrepreneurship yang dibangkitkan oleh tutor-tutor mereka di daerah. Berarti mereka adalah perlu dampingan. Mungkin mereka punya kualitasnya, tapi mereka nggak tahu promonya. Jadi harus ada pendekatan itu ya Pak? Betul. Ada pendampingan dari pemerintah. Apakah pemerintah akan menyerahkan pekerjaan ini kepada pihak-pihak konsultan atau pihak-pihak agensi atau pihak lain? Tapi ini menurut saya perlu dikerjakan. Membuka wawasan para pemain UKM, UMKM di daerah. Karena daerah itu sering masih melekat di pikiran mereka. Yang penting barangku enak. Packaging nggak perlu. Padahal zaman sekarang packaging itu luar biasa perlu kan? Presentation. Begitu taruh satu piring makanan di atas meja, itu penataannya pun sekarang sudah dituntut harus menggoda, melihatnya wow keren banget, bagus banget. Nah, kalau cuman pendekatannya ibu-ibu di daerah, yang penting enak. Nggak penting
tidak penting penampilan, nggak mungkin pelayanan, Iya. mungkin kayak gitu ya Pak Mungkin ya? cara potongnya, Ah. dari mulai potong daging, potong sayur, yang penting ada sayur, ada ini. Nah, ini kan mempengaruhi. Makanya orang di daerah itu harus punya, saya yakin banyak di daerah, banyak orang-orang pinter menjadi kuratornya, menjadi pendamping. Hotel-hotel di daerah juga banyak punya chef yang jago-jago. Itu bisa di hire. Ya, pemerintah bisa bayar mereka, oke lu 1 hari trainingin deh. Aku punya 30 UKM kuliner, tolong di training. Bagaimana cara potong ikan yang benar, bagaimana cara potong sayur, bagaimana cara potong daging supaya ujungnya ini nggak banyak kayak pecah-pecah pecahan-pecahan, gitu kan. ya. Ya. Ini kan harus ada sebuah pengetahuan. Jadi nggak dilepaskan, yang penting enak. Oke, berarti intinya sebetulnya saya dapatkan adalah belajar manajemennya seperti di situ ya. Manajemennya macam-macam di situ kan. Bisa manajemen, bisa juga skill. Oke. Berarti humannya kita harus dikasih sertifikasi lah, semacam seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, tapi Pak, kenapa masih ada daerah nih Pak ya? Kalau kita melihat bahwa banyak acara-acara yang ada, mungkin mereka punya solusi yang bagus, tapi masih ada daerah yang punya festival tahunan, tapi mereka ini kayak nggak punya kemampuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawannya secara signifikan gitu Pak. Nah, itu mungkin saya sendiri melihat ke beberapa daerah, saya nggak mau sebutkan daerahnya, nanti gubernurnya marah. Dari tahun ke tahun hanya copy paste. Jadi akibatnya acara itu betul-betul nggak nendang. Orang datang sekali, tahun depan sama juga. Ngapain gua datang? Tahun kemarin aku sudah lihat Betul. akhirnya orang nggak datang lagi. Nah, bagaimana event ini harus dibuat setiap tahun makin bagus dan makin bagus. Bagaimana dia bisa berkolaborasi dalam satu event dengan banyak pihak. Sehingga kontennya itu lebih variatif. Jadi orang datang ke satu daerah, jangan sampai eventnya 2 jam, 3 jam selesai itu udah bubar. Apa kelanjutannya ini orang? Ya, kita sering lihat event di daerah, misalnya olahraga. Begitu selesai olahraga bubar, udah nggak ada apapun. Kenapa tidak sedemikian banyaknya orang yang datang dari se-Indonesia ikut acara triathlon misalnya. Triathlon itu mengkombinasikan begitu banyak olahraga. Tapi kan hanya berapa jam. Setelah itu orang-orang ini ditawarin apa gitu. Nah, ini harus kreatif. Harus kreatif. Mereka kalau perlu, gua mau 3 hari deh nginep di sini, besok gua mau ikut ini, lusa gua mau ikut ini gitu loh. Jadi ada paket yang bisa lintas event. Oke. Jadi mungkin bekerja samanya juga beberapa kayak misal IO-nya yang IO acara ini, jadi mereka berkesinambungan semuanya ya Pak. Betul. Itu menarik, betul sekali. Dan kalau misal gini Pak, seandainya ada sebuah acara dalam sebuah event, ada sebuah festival, itu adalah sebuah festival di sebuah daerah, supaya bisa tidak anti klimaks, kan otomatis kalau misalnya berulang kan jadinya anti klimaks gitu ya Pak ya. Seperti itu sudah terbaca. Biar tidak terbaca dan paling nggak memberikan sensasi kecil tapi berbeda. Saran dari Bapak apa Pak? Supaya bisa memberikan sebuah hal yang berbeda dalam sebuah acara. Iya, banyak sih sebenarnya. Kalau kita lihat budaya Indonesia kan sangat cross ya. Jadi jangan kita monoton membuat hanya sebuah event, sebuah kegiatan budaya dan tahun depan hanya mengulangin itu. Di daerah itu banyak. Berilah kesempatan kepada pemain-pemain lain. Sanggar di daerah itu banyak loh. Sanggar di daerah itu banyak sekali. Coba create di daerah sehingga kearifan lokal, budaya lokal betul-betul bisa bangkit ya. Jadi berikan warna-warna baru kepada penonton, akhirnya mereka tiap tahun akan datang gitu. Oke. Jadi akan selalu datang ke sana. Iya. Gitu ya. Nah, Pak, tapi menurut Bapak apa yang harus dipilih seandainya ya, lebih penting mana? Daerah itu memperbanyak sebuah event, jadi macam-macam nih event dalam sebuah daerah, atau meningkatkan kualitas setiap event seperti yang Bapak bilang. Ada event A nih, misalnya dayung di Palembang, dayung perahu, tapi kualitasnya selalu dibuat berubah, lebih
lebih kreatif lagi, setiap inovasinya selalu ada aja. Nah, jadi lebih baik mana ya Pak? Dibuat satu tapi inovasi luar biasa atau dibuat banyak event? Bikin satu yang luar biasa itu udah bagus. Cuman bagaimana mengusahakan orang udah jauh-jauh datang, jangan sampai orang itu selesai dalam 1 hari. Oke. Buatlah dia tuh menginap 2 hari atau 3 hari. Oke. Jadi after acara itu ada acara lain, acara lain. Kalau perlu ditawarkan dalam satu paket. Ditawarkan dalam satu paket. Iya. Oke, jadi kayak liburan yang ke luar negeri, kemana. Betul, persis seperti itu. Oke, itu yang akan membuat mereka jadi nggak kehabisan itinerary ya Pak ya? Iya. Kalau nggak kan bingung, besok gua mau kemana ya? Cari-cari di internet, daerah mana lagi yang bisa gua kunjungin? Kenapa nggak sudah ditawarkan dari awal? Habis ini loh, di sini kita bikin lagi tuh, ada event lain gitu loh, yang tidak kalah serunya. Nah, nanti besok dia lanjut situ, lusa lanjut tempat lain. Karena untuk mengejar uang banyak tinggal di daerah, itu tidak hanya bikin single event. Dia harus bikin multi event dan dia harus length of stay-nya harus panjang. Bagaimana supaya length of stay-nya panjang? Yaitu dengan banyaknya event supaya mereka menginap ya minimal 2 malam atau 3 malam. 3 malam untuk acara tersebut. Nah, Betul. tapi kan itu harus berarti dari hulu ke hilir juga nih Pak. Dari persiapannya. Jadi dari yang mainnya sampai yang ke belakang itu udah diorganisasikan lah. Mungkin dari yang acara besar sampai ke kafe mungkin bahkan sampai tingkat terkecil kafe itu mereka punya acara yang mungkin penyajian yang berbeda di momen tertentu. Nah, gimana Pak caranya untuk mengorganisir orang yang begitu banyak, tapi bisa kompak? Itu kan bukan suatu hal yang mudah. Nah, makanya kalau pengalaman saya nih, di daerah itu jangan ditunjuk hanya satu perusahaan I.O. Jadi kalau bikin 3 event berbeda, tunjuk 3 I.O. yang berbeda. Mereka masing-masing berdiri sendiri, sehingga masing-masing bisa meng-create dengan kreativitas yang betul-betul berbeda antara satu dengan yang lain. Mereka bisa betul-betul berkarya maksimal. Jadi tidak menyangkut lagi, oh besok gua masih harus kerjakan ini, besok gua masih ngelanjut ini. Akhirnya orangnya itu juga, kreativitas itu juga yang disambung. Terbatas. Betul. Jadi saya menyarankan pemerintah daerah atau mau pemerintah pusat yang nunjuk bagi pemain pariwisata seperti saya itu nggak penting. Boleh aja mana. Yang penting jangan menunjuk satu I.O. memborong semua. Jadi harus ada vendor-vendor lain. Betul. Yang mungkin bagusnya di kapabilitas yang ini. Oh ini acara besarnya. Betul. Ini acara ininya masternya di sini. Betul. Gitu. Wah, ini emang harus dikulik lagi sih Pak ya. Sepertinya kayaknya kita akan bermain bersama dengan Eljon TV. Mungkin ada yang mau berkolaborasi. Karena kita akan bisa menciptakan mungkinnya sebuah event-event yang menarik khususnya di bidang pariwisata. Influencer khususnya Pak ya. Iya. Nah, ini kan di pariwisata Bapak kan banyak membawa dan juga mengangkat anak-anak muda khususnya nih Pak. Ya influencer muda melalui ajang-ajang pageant. Nah kalau Bapak melihat, Bapak kan pasti memperhatikan setiap tahun, setiap angkatan pasti ada perbedaan. Nah kalau dari tren sekarang yang mungkin Bapak amati atau Bapak ketahui, seperti apa sekarang anak-anak di era zaman ini dalam menikmati yang namanya pariwisata? Apa yang penting buat mereka? Sekarang ini zamannya anak-anak kalau dia berwisata, dia pengen mendapatkan dia punya life experience. Jadi dia betul-betul tidak hanya sekedar ingin melihat saja, tapi ikut bermain. Nah, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pengalaman hidupnya? Itu yang mungkin perlu di-create oleh event kreatornya, event plannernya, bagaimana membuat supaya semua orang ikut bermain. Kegembiraan itu didapatkan bersama-sama. Itu yang membuat mereka tidak akan lupa dalam hidup mereka. Jadi mereka harus experience juga ya, mencoba terlibat. Betul, gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Bapak lihat sejauh apa mereka ingin terlibat dalam sebuah hiburan atau mungkin
yang mereka nikmati itu mereka ingin sejauh apa terlibatnya? Ini tergantung dari segmennya. Semua anak-anak muda mereka punya segmen sendiri-sendiri. Saya pernah di salah satu kabupaten saya membuat band festival. Hanya festival loh. Jadi tidak diadu siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih jelek, enggak. Cuman bikin festival, terus yang nge-light, yang ngontenin, yang light paling banyak itu dianggap pemenang. Oke, pemenangnya hanya dikasih uang cash 50 juta biaya pembinaan. Wah, tahu nggak? Bikin event di kabupaten yang daftar hampir datang dari setengah Indonesia. Mereka jauh-jauh bawa alat band datang ke kabupaten itu dan bermain di situ. Jadi mereka sebenarnya tidak ngejar 50 juta itu. Iya. Mereka hanya nggak punya panggung. Wadah ya Pak? Iya, mereka nggak punya wadah. Kapan lagi kita bisa bermain nih? Nah itu meng-create begitu banyak penonton yang bisa datang nonton. Oke. Jadi yang penting adalah wadahnya mereka dapat pengalaman yang tidak terlupakan. Betul. Mereka pengen ikut main. Gue punya grup band nih, tapi nggak punya kesempatan buat naik panggung. Yes. Panggung mana yang bisa berikan gue? Ya, dia butuh attention ya Pak ya? Betul. Perhatian ya? Ya. Oke, ternyata perhatian itu diperlukan. Nah, sahabat Eljon jangan lepas dari perhatian kita, karena kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya? Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Aduh jangan dong, ramennya. Hancur. POV, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan. Halo Mas Reza, apa kabar? Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah
menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan Mas ya? Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Kembali lagi di POV bersama saya Anton Pradana dan juga dengan Pak Joni. Kita akan lanjut lagi Pak. Setelah sepertinya kan berhasil menarik wisatawan, tantangan berikutnya adalah menjaga keberlanjutan nih Pak. Apa pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan? Nah, ini PR-nya apa nih Pak? PR-nya adalah bagaimana kalau itu kita bicara soal UMKM dan UKM, bagaimana caranya agar bisnis mereka tetap berkelanjutan. Agar bisnisnya bisa berkelanjutan, pertama dia harus belajar manajemen. Kedua, harus belajar marketing. Nah, supaya produknya tetap bisa bagus, bisa dipertahankan. Kalau dia nggak tahu marketing, tidak tahu bagaimana memasarkan, tidak tahu pasar membutuhkan apa, akhirnya dia jualan hanya berdasarkan intuisi aja. Aku lagi pengen jual ini, padahal di pasar nggak butuh itu. Akhirnya dia kan capek-capek aja. Kenapa jualan saya nggak laku gitu loh, ngeluh aja kan. Nah, dia harus ngerti. Jadi belajarlah marketing, belajar bagaimana meningkatkan kualitas produk supaya bisa lebih baik. Oke, nah tadi Bapak bilang adalah intinya manajemen, marketing dan lain sebagainya. Apakah mereka harus kuliah dulu? Kalau kuliah kan mereka kayak, aduh, udah capek umurnya, pasti mereka sudah berusia-usia sudah matang untuk berpikir kuliah nggak mungkin. Atau apa? Apakah pelatihan atau apa? Dan siapa yang mungkin yang berperan besar untuk bertanggung jawab juga dengan hal itu? Saya lebih setuju mereka diberikan pelatihan-pelatihan. Tetapi yang saya lihat selama ini, banyak orang yang dibayar sebagai pelatih itu tidak punya kompetensi. Karena dia tidak punya track record bahwa dia sukses. Iya, agak riskan juga. Benar kan? Betul, betul. Datang dengan CV yang luar biasa, tapi kalau ditanya kamu sukses nanganin mana? Belum pernah. Jadi belajar di atas kertas. Nah, dengan demikian, bagaimana dia mau menerapkan ilmunya bahwa ini loh di lapangan tuh sebenarnya kayak begini. Gitu. Itu nggak dapet. Jadi akhirnya cuman cerita doang. Kalau cuman cerita doang, para pelaku-pelaku juga udah banyak dengar cerita hebat-hebat kan. Sudah banyak dia dengar cerita, tapi bisa nggak dia menerapkan? Jadi saya lebih suka kepada pelatihan, tapi berlatihlah kepada orang yang sukses, yang sudah punya track record. Oke, nah Pak, tapi kalau berlatih sama orang yang sukses, kadang kan kemampuan atau kadar menyerap sesuatu berbeda. Apakah diperlukan juga adaptasi ke dalam dunia nyatanya, dalam kerjanya langsung? Apa guidance? Lebih baik mana Pak? Antara diberikan pelatihan atau langsung diberikan seperti konsultan bisnisnya seperti apa? Jadi bisa langsung jalan gitu. Semuanya dibutuhkan. Dibutuhkan yang formal, dibutuhkan yang pelatih-pelatihnya tidak formal, yang betul-betul dapatnya dari lapangan. Ya, dibutuhkan dari saintis, bagaimana meningkatkan kualitas mutu, bagaimana belajar manajemen yang bagus, ya, tetapi juga praktek lapangan. Terus jangan lupa peranan pemerintah di atas segala-galanya. Kalau pemerintah 3 bulan sekali tukar peraturan, mau diajarin apapun nggak bakal jalan. Kenapa? Baru dia belajar, baru mau terapkan, bubar, keluar peraturan baru. Nanti baru dia terapkan lagi, keluar lagi peraturan baru, bubar lagi, belajar lagi dari nol. Terus dia harus mulai dari nol berapa kali? Iya, jadi baru bangun dikit, jadi aja belum, udah dihancurin lagi, bangun dari dasar lagi ya Pak ya. Jadi pemerintah ya kita minta dengan segala hormat,
bagaimana caranya bikin perda-perda yang betul-betul kondusif, yang betul-betul bisa berjangka menengah dan panjang. Ya. Jangan terlalu cepat respon terhadap pasar. Melihat hari ini begini, ya udah ganti. Oh, daerah sana bikin begini berhasil, ganti. Pulang bupatinya panggil stafnya, ganti aturan. Saya baru studi banding di sana gitu loh. Di sana berhasil begini-begini. Karena setiap daerah mempunyai karakter yang beda, punya masyarakat yang berbeda, punya produk yang berbeda. Nggak bisa copy paste ke tempat yang berhasil terus dibawa ke tempat dia yang belum berhasil. Oke, nah kalau kayak gitu Pak, lebih baik mana Pak? Memberikan pelatihan kepada bawahannya atau mungkin para pelaku usahanya, atau kepada memberikan pelatihan kepada pemimpinnya? Karena kan kayak kalau seperti saya bilang, megang kuasa atau mungkin pengaruh terbesar kan ada di kepalanya. Nah ini kan berarti itu satu hal yang tidak bisa dihindarin. Dengan negara demokrasi seperti Indonesia, itu jabatan mereka hanya 5 tahun. Jadi tentu mereka selama 5 tahun itu ingin tidak berbenturan dengan banyak kepentingan lain agar mereka bisa 2 periode. Nah, yang kita anjurkan misalnya kepala dinas pariwisata, ya itu harus backgroundnya minimal S2 pariwisata. Baru nyambung kan? Ini sering-seringlah kita lihat di daerah. Ya, betul. Kepala dinas pariwisata hanya tempat parkir, kalau di tempat lain belum ada job. Iya. Menunggu giliran dan juga antrian. Jadi duduk dulu di kursi panjang. Kenapa? Kalau di pariwisata tuh nggak ada duit. Anggarannya mungkin salah satu yang paling kecil. Di pariwisata? Di pariwisata. Salah satu anggaran dinas yang paling kecil adalah di pariwisata. Tapi di mulut kita selalu mengatakan pariwisata itu unggulan. Jadi salah satu pilar yang harus mendukung ekonomi. Kenyataan di lapangan, anggaran yang disiapkan oleh APBD kecil banget. Terus apa yang mau dilakukan dengan anggaran yang kecil? Iya, berarti kita itu tuntutannya besar. Kayak sandwich generation ya Pak ya? Dituntut besar, tapi gak ada bantuannya. Gak ada support sistemnya gitu ya Pak ya? Oke, itu yang jadi berat ya? Kayak ketemu orang desa, kemampuannya cuma beli sepeda, tiap hari berpikir gue mau beli Pajero gitu. Berat, nggak sesuai. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Nah, jadi menurut saya lebih bagus kita kembangkan kekuatan lokal. Lokal itu kekuatannya apa? Ya kan? Kalau kekuatannya bikin singkong, bikinlah singkong yang paling hebat. Bikin singkong yang paling banyak variasinya se-Indonesia. Bikin yang paling enak. Jangan berpikir pengen jual keju. Ya udah singkong yang otentik gitu ya. Betul. Kan bisa di-create dari kearifan lokal. Sekarang kita lihat makanan sagu. Makanan sagu itu masih lebar sekali. Room untuk ekspansinya itu masih sangat lebar. Itu bisa menjadi salah satu alternatif makanan Indonesia. Ya kan? Ya, betul. Itu banyak produksinya di mana-mana. Kenapa kita tidak mencari yang lokal? Kenapa kita harus jual pizza? Oke, jadi ya itu kan? yang harus dijunjung tinggi. Betul. Nah, tapi kalau gitu Pak, selain tadi kan Bapak bilang adalah permasalahan adalah di kepala juga, di bawah akhirnya pelatihan yang nggak jelas. Sebenarnya apa yang harus dilakukan atau kesadaran apa mungkin yang harus dilakukan dari masyarakat sendiri supaya yang mungkin bisa dibilang mau nggak mau dengan kondisi saat ini tidak bisa berharap banyak dengan pemerintah walaupun sebetulnya mereka yang punya andil atau peran besar supaya tidak terpengaruh. Apa kalau tadi ngomong pelatihannya kayaknya seperti yang Bapak bilang selama ini jalan 3 bulan apa. Nah, apa nih benar-benar yang harus dilakukan untuk dari para pengusaha UMKM kecilnya supaya mereka bertumbuh? Kalau sekarang ini boleh bilang para pengusaha dilepas begitu aja. Pokoknya lu kreasi sendiri, lu cari akal sendiri bagaimana supaya lu bisa hidup, lu pikirin sendiri deh, dilepasin kayak gitu. Ya begini guidance-nya di mana nih Pak kalau gitu kan? Betul. Berarti kan? Itu problem kita. Jadi saya kebetulan pernah hidup di luar negeri. Saya pikir banyak contoh yang sebenarnya bisa kita pelajarin. Negara tertentu misalnya bikin peraturan, bikin suatu konsep. Saya mau mengembangkan pariwisata untuk kabupaten ini dengan maskotnya apa gitu. Terus dikunci jadi perda di kabupaten atau di provinsi itu. Siapapun yang terpilih menjadi bupati, wali kota wajib menjalankan itu
siapapun orangnya, Iya. supaya proyek ini benar-benar jadi. Kalau enggak kan nanti sebentar tukar peraturannya, tukar fokusnya. Nah, gonta-ganti vendor jadinya ya Pak ya. Gonta-ganti vendor rugi Pak. Rugi program apa berubah jadi program apa. Betul. Tapi yang penting sebenarnya kalau sekarang yang saya lihat, saya dari sebagai Gen Z mungkin melihatnya yang sekarang menarik adalah di sosial medianya. Saya tuh suka melihat destinasi wisata dari sosial media. Pertanyaan terakhir untuk Bapak nih Pak. Sepenting apa peran sosial media di era digital saat ini khususnya untuk pariwisata? Sangat-sangat penting. Ya, cuman kalau sudah berani main di sosial media, harus berani menerima kritikan. Karena begitu kita masuk ke sebuah ranah umum, ranah publik, orang boleh ngomong apa saja, orang boleh kritik apa saja, kita sudah di luar kontrol kita. Jadi kuncinya cuman bagaimana kita mengontrol diri kita, berbuat terbaik dan berbuat sesuai dengan konsep kita. Jadi apa yang kita janjikan di sosial media, kita harus mampu mendelivery janji kita. Ya. Jadi itu ya, yang penting adalah harus konsistensi. Kalau enggak malah awalnya happening, malah surut ketika tidak sesuai, tidak siap untuk tampung para wisatawannya. Kalau itu terima kasih Pak Joni untuk hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pariwisata. Dan untuk sahabat Eljon, hari ini kita waktunya sudah habis. Terima kasih juga ya sudah menonton pada hari ini. Semoga berbagai gagasan yang telah disampaikan dapat menjadi referensi dan juga inspirasi bagi pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata maupun masyarakat dalam memajukan pariwisata Indonesia melalui event berkualitas. Sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan juga investasi di portal berita eljon.media. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Saya Anton Pradana pamit. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.